Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Pemuda Indonesia rela nikahi janda lumpuh asal Ukraina karena paksaan orang tua. Tapi tak disangka. Ternyata janda itu, nama saya Wirman. Usia saya 23 tahun. Lajang. Pekerjaan, serabutan. Hari ini bantu ngangkut pasir, besok jagain warung tetangga, lusa bantuin bangun dapur orang, gaji seadanya. Tinggal di rumah sederhana, satu lantai, dindingnya dari batako setengah jadi. Tapi saya nggak pernah mengeluh. Bagi saya, hidup ya dijalani saja. Selama saya nggak nyusahin orang itu udah cukup. Semua berjalan biasa sampai suatu sore saat saya pulang kerja, ibu saya duduk di ruang tamu bersama seorang tamu. Saya kenal wanita itu. Tante Rika. Sahabat lama ibu. Mereka dulu sama-sama kerja jadi TKW di Timur Tengah, terus lanjut ke Ukraina. Kalau kata ibu, Tante Rika udah seperti saudara sendiri. Ibu mau bicara, Man? Kata ibu. Setelah Tante Rika pulang. Wajahnya serius. Saya duduk di lantai, masih pakai kaos oblong penuh debu dan celana sobek di lutut. Anak Tante Rika, Natalia, sekarang tinggal di Indonesia. Dia janda, lumpuh, tapi dia baik. Dan ibu dan Tante Rika sepakat mau jodohin kalian. Saya langsung ketawa. Saya pikir ibu bercanda. Janda, Bu. Lumpuh pula. Saya ini laki-laki, Bu. Masih muda. Kenapa saya harus nikah sama perempuan kaya gitu? Ibu nggak marah, tapi sorot matanya tajam. Karena kamu bukan siapa-siapa, Man. Hidupmu gitu-gitu aja, dan ibu nggak mau kamu buang waktu. Natalia itu baik. Ibu kenal anaknya dari kecil. Kamu cuma belum kenal dia aja. Saya diam. Saya tahu ibu sayang saya. Tapi perasaan saya nggak bisa dibohongi. Saya merasa seperti dijebak. Saya laki-laki normal. Masa iya saya harus nikah karena kasihan? 3 hari setelah itu, kami diundang. Makan malam di rumah Natalia. Rumahnya besar. Gerbang besi tinggi, taman rapi, ada mobil mewah di garasi. Saya masuk rumah itu dengan langkah berat. Jantung saya deg-degan, lalu saya melihat dia, Natalia. Duduk di kursi roda, wajahnya cantik, matanya biru, rambutnya hitam sebahu. Tapi yang membuat saya tercengang bukan karena kecantikannya, tapi tatapan matanya. Tenang, matang. Seolah dia tahu saya nggak suka perjodohan ini. Tapi dia tetap tersenyum sopan. Halo, saya Natalia. Katanya lembut. Suaranya pelan, tapi nggak lemah. Saya menjabat tangannya. Dingin. Rapi. Kuku-kukunya bersih. Kami makan malam dengan suasana canggung. Ibu dan Tante Rika ngobrol sendiri. Saya hanya menjawab seadanya ketika Natalia tanya soal kerjaan. Rasanya aneh. Saya duduk satu meja dengan perempuan lumpuh yang katanya bakal jadi istri saya. 3 minggu kemudian, semua jadi kenyataan. Pernikahan kami digelar di Hotel Bintang 5. Semua ditanggung keluarga Natalia. Saya hanya punya 1 setel jas pinjaman dari kakak sepupu. Saya merasa kecil. Semua tamu berdandan mewah. Musik klasik mengalun pelan. Saya berdiri di pelaminan dengan senyum terpaksa. Bahkan teman-teman saya bilang, "Wah, kamu beruntung banget, Man. Dapat janda bule kaya raya. Tinggal duduk manis, hidupmu langsung naik kelas." Padahal dalam hati saya hampa. Saya nggak merasa beruntung. Saya hanya merasa seperti boneka dalam rencana orang tua. Malam pertama kami sepi. Nggak ada ciuman. Nggak ada pelukan. Hanya 2 orang asing di dalam satu kamar luas. Natalia tidur di sisi kanan. Saya di sofa panjang dekat jendela. Dia bilang pelan, "Kamu nggak usah paksa diri. Aku ngerti posisi kamu." Saya diam. Mungkin dia terlalu baik. Dan itu yang membuat saya makin bingung. Saya berharap dia cerewet, menyebalkan, atau menuntut macam-macam.
tapi dia malah menerima semua dengan tenang. Hari-hari berikutnya, saya mulai tinggal di rumah besar itu. Setiap pagi Natalia duduk di teras, membaca buku, atau menggambar bunga. Dia nggak pernah mengganggu saya. Dia juga nggak pernah menangis di depan saya. Tapi saya tahu, jauh di balik matanya, dia menyimpan luka. Saya nggak tahu apa yang membuatnya lumpuh. Saya nggak nanya, karena saya pikir, toh kami cuma pasangan di atas kertas. Ibu saya sering menelpon, bertanya gimana pernikahan kami. Saya jawab, seadanya. Baik, Bu. Kami saling menghormati. Padahal saya tahu, hubungan kami kosong. Hingga suatu malam saat saya pulang dari bantuin supir toko bangunan langganan saya lihat Natalia jatuh dari kursi rodanya. Saya kaget. Dia berusaha bangkit sendiri, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Saya langsung bantu. Saya pegang tangannya, angkat tubuhnya pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat dia menangis. Maaf, katanya pelan. Aku nggak sengaja. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya hanya berdiri di situ, menatap perempuan yang dinikahi, karena paksaan, tapi kini membuat saya merasa bersalah karena membencinya sejak awal. Malam itu saya tidur di ranjang, untuk pertama kalinya. Natalia memunggungi saya. Saya hanya memandang langit-langit kamar. Mungkin, saya salah menilai dia. Saya bukan orang yang suka pesta. Bahkan ulang tahun saya sendiri pun paling banter cuma makan gorengan bareng ibu. Tapi hari itu, saya berdiri di tengah aula besar hotel mewah, penuh tamu berjas rapi dan gaun menjuntai. Sementara lampu gantung berkilau seperti istana di film-film. Pernikahan kami berlangsung cepat. Semua diatur oleh Tante Rika dan tim wedding planner. Saya cuma datang fitting jas, latihan sedikit soal jalan di pelaminan, dan ikut rapat 2 kali. Itu pun hanya duduk diam, dengar orang-orang debat warna bunga dan jenis musik. Saya merasa seperti orang asing dalam pernikahan saya sendiri. Ini semua biar kamu dan Natalia terlihat pantas, kata Tante Rika. Waktu saya tanya kenapa semua semewah ini, saya nggak tahu harus tersinggung atau bersyukur. Yang jelas, saya tahu kalau bukan karena Natalia, saya nggak mungkin bisa masuk hotel kayak gini. Bahkan untuk parkir motornya saja saya ragu. Takut kotorin lantai marmer depan lobi. Hari pernikahan kami datang cepat. Pagi-pagi saya sudah berdiri di kamar hotel, didandani oleh 3 orang pria. Satu sisirin rambut, satu lagi pols bedak, satunya sibuk ngebenerin dasi. Rasanya bukan jadi pengantin, tapi kayak model iklan sabun cuci muka. Lalu saya lihat Natalia masuk, duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun putih panjang dengan veil tipis yang menjuntai sampai lantai. Wajahnya tenang, tapi dari sorot matanya, saya bisa lihat dia gugup juga. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, saya merasa kasihan sekaligus kagum. Kami berdiri berdua di pelaminan. Musik pelan mengalun. Para tamu berdatangan. Beberapa dari pihak keluarga Natalia bahkan datang dari luar negeri. Mereka pakai bahasa Ukraina, saya nggak ngerti. Tapi senyum mereka sopan. Mereka semua melihat saya seperti sedang menilai sesuatu yang tak mereka duga. Jadi ini, suami baru Natalia, dari keluarga saya, cuman ada ibu, 2 tante, dan beberapa tetangga. Mereka semua duduk di deretan bangku paling belakang. Nggak banyak bicara. Saya bisa lihat ibu terharu, tapi saya tahu juga dalam hatinya ada ragu. Mungkin beliau takut saya nggak bisa bahagiain Natalia. Atau malah sebaliknya, usai akad, suasana berubah. Banyak tamu datang menyalami kami. Beberapa bawa hadiah mahal, ada yang ngasih jam tangan bermerek, ada juga yang kasih cek dengan angka yang bikin saya berkedip 2 kali. Saya masih nggak percaya. Ini bukan pernikahan saya. Ini seperti pertunjukan, dan saya aktor figuran yang kebetulan berdiri di tempat utama. Sore itu, Natalia bilang pelan, "Kamu lelah?" Saya menoleh. "Lumayan, tapi lebih banyak bingungnya." Dia tertawa kecil. Kita berdua sama. Saya ikut tersenyum, walau canggung.
Kami belum pernah ngobrol lebih dari 5 kalimat sejak pertama kali kenal. Tapi di momen itu, ada sesuatu yang terasa beda. Mungkin karena untuk pertama kalinya, kami saling mengakui kenyataan. Pernikahan ini bukan sesuatu yang kami impikan. Tapi kami tetap di sini, menjalani. Malam harinya, acara resepsi diadakan di ballroom. Lebih besar, lebih ramai. Saya makin merasa kecil. Saya hanya berdiri di pelaminan, senyum ke tamu-tamu yang bahkan nggak saya kenal. Ada yang bilang saya tampan, ada yang nanya asal kampung saya, dan beberapa orang malah terang-terangan bilang, "Wah, kamu beruntung banget bisa dapat Natalia." Saya hanya senyum. Dalam hati, saya bingung. Emang benar saya beruntung. Saya lihat Natalia senyum ke banyak orang, padahal saya tahu dia capek. Duduk seharian di kursi roda dengan gaun berat pasti nggak mudah. Tapi dia tetap sopan, tetap kuat. Saya jadi malu sendiri. Sejak awal saya cuma mikirin kondisi fisiknya. Saya pikir hidupnya pasti penuh drama. Tapi dia terlihat lebih tegar dari saya. Selesai acara, kami kembali ke kamar hotel. Bunga-bunga mahal bertebaran, musik romantis diputar pelan. Tapi suasana antara kami tetap seperti dua orang asing. Saya berdiri di dekat jendela, buka dasi, lalu duduk pelan di sofa. Natalia bicara duluan. "Kalau kamu mau tidur di sofa, silakan. Aku nggak keberatan." Saya menoleh. "Kamu sendiri nyaman?" Dia mengangguk. "Aku terbiasa sendiri. Tapi sekarang, setidaknya kita bisa saling jaga, kan?" Kalimatnya sederhana, tapi menancap. Saling jaga. Bukan saling cinta. Tapi ada niat baik di situ. Dan itu cukup membuat saya berpikir semalaman. Pagi berikutnya, kami pulang ke rumah Natalia. Rumah besar yang sekarang katanya jadi rumah saya juga. Tapi saya belum merasa seperti pemilik. Saya seperti numpang hidup di dunia yang bukan milik saya. Tapi dari semua keraguan itu, saya mulai menyadari satu hal. Natalia tidak seperti yang saya bayangkan. Dan mungkin, ini bukan sekadar pernikahan karena paksaan. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Entah apa, saya belum tahu. Hari pertama saya tinggal di rumah Natalia, saya cuma bisa bengong. Rumah itu terlalu besar untuk dihuni 2 orang. Bahkan 3 keluarga kayak keluarga saya pun bisa tinggal di situ, dan tetap masih banyak kamar kosong. Dari luar saja, pagar rumahnya sudah otomatis. Begitu mobil kami berhenti, pagar terbuka sendiri. Saya sempat refleks tengok ke belakang, takut dikira maling. Begitu masuk ke halaman, mobil melaju pelan di atas paving bersih, yang kayaknya tiap hari dipel disikat. Pohon-pohon kecil di kiri kanan, tertata rapi, rumputnya pendek semua, gak ada sehelai pun yang mencuat. "Selamat datang di rumah," kata Natalia. Pelan, saya hanya angguk pelan, gak sanggup bilang apa-apa. Dalam hati saya berkata, ini bukan rumah, ini istana. Begitu pintu dibuka, 2 orang pekerja rumah tangga langsung menyambut. Seorang pria tua dan 1 perempuan separuh baya. Mereka sopan sekali. Pria itu memanggil, "Saya Tuan Wirman." Rasanya aneh didengar. Saya bukan tuan siapa-siapa. Bahkan di rumah sendiri, saya cuma dipanggil Man. Saya bantu Natalia masuk. Tapi ternyata kursi rodanya bisa digerakkan otomatis. Saya kagok. Saya sempat pegang dorongannya. Tapi dia senyum dan bilang, "Tenang, ini bisa sendiri." Di dalam, rumahnya sejuk, tenang, dan bersih. Lantainya mengkilap, tiap sudut ruangan penuh lukisan dan pajangan mahal. Ruang tamunya sebesar 2 kali lapangan bulu tangkis kampung saya. Ada tangga spiral menuju lantai 2, dan lift kecil di sampingnya, khusus untuk Natalia. "Kamu bisa pilih kamar manapun," kata Natalia sambil memutar kursi rodanya ke arah saya. "Tapi kamar kita tetap bareng, ya. Maksudku, sebagai pasangan." Saya angguk pelan. Aku ngerti. Saya nggak tahu kenapa. Tapi malam itu saya merasa tidak segugup sebelumnya. Mungkin karena nada suara Natalia yang makin terbuka. Atau mungkin karena pelan-pelan saya mulai terbiasa dengan kehadirannya. Entah, hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang aneh.
Saya bangun pagi, buka mata, dan lihat langit-langit kamar yang luas dan ber-AC. Sarapan sudah tersedia. Semua serba siap. Bahkan handuk di kamar mandi selalu ganti setiap hari. Saya heran, siapa yang sempat ngurus semua ini? Setiap siang saya lihat Natalia di ruang baca atau taman belakang. Dia sering habiskan waktu membaca buku atau menatap kolam ikan yang jernih. Saya kadang duduk di dekatnya, nggak banyak ngomong. Tapi dia juga nggak keberatan. Kamu nggak bosan? Saya tanya. Suatu siang, dia geleng. Sudah biasa, hidupku tenang. Sejak kecelakaan itu, aku lebih banyak di rumah. Dulu sempat stres, tapi lama-lama terbiasa. Saya diam. Nggak tahu harus jawab apa. Saya belum pernah kehilangan apa-apa sebesar yang dia alami. Natalia cerita kalau dia lumpuh sejak 2 tahun lalu. Kecelakaan mobil waktu dia sedang liburan ke pegunungan. Supirnya meninggal di tempat. Dia selamat, tapi tulang punggungnya rusak. Sejak itu, hidupnya berubah total. Banyak teman menjauh, calon suami kabur, bahkan beberapa saudara mulai mengincar hartanya diam-diam. Makanya aku nggak percaya siapa-siapa lagi, katanya, menatap saya. Saya merasa tertusuk. Karena saya juga awalnya datang dengan pikiran buruk. Saya pikir menikah dengannya cuma bakal bikin hidup saya rumit. Saya lupa kalau dia juga manusia yang pernah terluka dan kecewa. Hari demi hari, saya mulai melihat sisi lain Natalia. Dia sabar, rapi, dan tegas. Walaupun duduk di kursi roda, dia tetap punya wibawa. Semua pekerja rumah tangga segan padanya. Dia tahu semua jadwal, semua pengeluaran, bahkan nama-nama pegawai kantor yang belum pernah saya temui. Sore itu, kami duduk berdua di taman belakang. Udara adem. Matahari mulai turun perlahan. Besok kamu ikut aku ke kantor, katanya tiba-tiba. Saya menoleh cepat. Hah? Kantor? Ngapain? Kamu harus mulai belajar. Kamu suamiku. Dan aku ingin kamu urus perusahaan. Aku percaya kamu bisa. Saya terdiam. Saya masih bingung cara pakai dasi, apalagi mengurus perusahaan besar. Tapi dia melihat saya dengan sorot yakin. Nggak ada rasa ragu. Kamu yakin? Tanya saya. Dia tersenyum. Lebih dari yakin. Hari itu saya nggak bisa tidur. Pikiran saya campur aduk. Tapi untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, saya merasa penting, dihargai, dipercaya. Saya ingat ucapan Natalia. Kita bisa saling jaga. Dan sekarang, dia sedang pegang kata-katanya. Pagi-pagi sekali, saya sudah berdiri kikuk di depan lemari pakaian. Semua baju di sana terlihat mahal dan rapi tergantung. Natalia bilang, pilih saja yang nyaman. Tapi masalahnya, saya nggak tahu mana yang cocok buat pergi ke kantor. Semua terlihat seperti pakaian orang penting. Sementara saya baru pertama kali, ini ke kantor yang isinya bukan tukang bangunan atau loper galon. Akhirnya saya pilih kemeja putih sederhana dan celana bahan gelap. Dasinya saya ambil, tapi nggak tahu cara pasangnya. Setelah coba 3 kali, dan hasilnya tetap mirip tambang kusut, saya menyerah. Biar aku bantu, kata Natalia, yang tiba-tiba muncul dari belakang, duduk di kursi rodanya. Saya berdiri kaku. Dia mendekat, pelan-pelan memasangkan dasi ke leher. Saya, tangannya cekatan, wajahnya tenang. Jarak kami dekat sekali. Saya bisa mencium aroma samar parfumnya. Saat dasinya selesai, dia menatap saya dan berkata, "Sekarang kamu kelihatan seperti calon direktur." Saya hanya tertawa kecil, canggung. Mobil mengantar kami ke kantor yang berada di tengah kota. Gedungnya tinggi, dengan logo nama Natalia di bagian depan, Vinaya Group. Saya baru tahu, ternyata perusahaan ini milik keluarganya. Usahanya bergerak di bidang properti, ekspor hasil pertanian, dan logistik. Pegawainya ratusan. Dan saya baru kemarin sore belajar cara pakai dasi. Kami disambut oleh beberapa manajer. Mereka langsung menunduk hormat kepada Natalia. Beberapa dari mereka melirik saya dengan raut bingung. Mungkin mereka berpikir, siapa anak kampung ini? Natalia mengenalkan saya sebagai suaminya. Wajah mereka mendadak tegang.
Beberapa berusaha senyum, tapi saya tahu mereka kaget. Apalagi waktu Natalia bilang saya akan mulai belajar langsung dari wakil direktur Pak Haris, orang yang sudah bekerja sejak zaman ayahnya. Hari pertama, saya tidak banyak bicara. Saya duduk mendengarkan, melihat grafik, laporan keuangan, proyek-proyek besar. Kepala saya rasanya meledak. Banyak istilah asing. EBITDA, margin operational, ROI, semua seperti bahasa alien. Tapi saya menahan diri. Saya catat semua, pura-pura paham. Saya tahu ini bukan tempat buat malu-malu. Sore hari, kami pulang dalam diam. Di dalam mobil, Natalia memandangi luar jendela. Saya akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu percaya sama aku? Aku bahkan nggak ngerti apa-apa tadi." Dia menoleh, tersenyum tipis. "Karena aku tahu kamu jujur. Kamu bukan orang serakah. Itu kualitas langka. Saya nggak tahu harus jawab apa, tapi di hati saya mulai tumbuh sesuatu. Mungkin semacam rasa hormat, atau rasa ingin membuktikan kalau dia nggak salah percaya. Hari-hari berikutnya saya mulai lebih aktif. Saya datang lebih pagi. Duduk di ruang belajar kantor, mempelajari laporan. Pak Haris membantu saya memahami istilah-istilah sulit. Beberapa staf mulai menyapa lebih ramah. Mungkin karena mereka lihat saya benar-benar berusaha, bukan cuma numpang. Nama besar Natalia. Natalia juga sesekali datang, duduk di ruangannya, memantau lewat layar. Tapi dia selalu beri ruang buat saya belajar sendiri. Dia nggak mendikte. Dia biarkan saya tumbuh. Suatu sore, saat saya sedang mencoret-coret laporan bulanan, Natalia datang dan duduk di hadapan saya. "Kamu tahu, dulu aku pikir hidupku berhenti saat kursi roda ini jadi bagian dari tubuhku. Tapi ternyata, Tuhan punya rencana lain." Saya menatapnya. "Termasuk pertemuan kita?" tanya saya. Dia tersenyum. "Termasuk kamu." Kami diam sejenak. Malam itu, di rumah, saya berdiri lama di depan cermin. Wajah saya masih sama. Tapi ada sesuatu yang berubah. Tatapan mata saya berbeda. Bukan lagi Wirman yang cuma lari dari satu kerja serabutan ke kerja lainnya. Saya mulai merasa punya arah dan saya tahu, meski langkah ini berat, saya harus jalan terus. Sudah hampir 2 bulan sejak saya masuk ke dunia yang sama sekali asing. Kantor, rapat, spreadsheet, dan target bulanan. Pelan-pelan saya mulai terbiasa. Saya bisa bedakan mana proyek properti yang menguntungkan dan mana yang cuma buang waktu. Saya bisa menilai karakter orang dari cara mereka bicara soal bisnis. Tapi saya juga sadar, makin saya naik, makin banyak mata yang mengawasi, dan tidak semuanya suka. Pak Haris suatu hari memanggil saya ke ruangannya. "Mas Wirman, saya perlu bicara soal proposal kerja sama dengan investor baru dari luar negeri." Saya mengangguk. "Yang dari Singapura?" "Iya. Mereka tertarik dengan proyek tanah di daerah Bogor. Tapi ada satu kejanggalan. Salah satu staf keuangan Bu Yuni bilang ada angka yang dimanipulasi." Saya diam. "Dan angka itu masuk di laporan yang kamu paraf minggu lalu." Saya kaget. Saya ingat betul laporan itu. Saya tidak ubah satu angka pun. Saya hanya menandatangani karena Pak Andra, manajer proyek, bilang datanya sudah final dan dicek oleh bagian keuangan. "Kalau benar kamu tidak tahu, saya percaya. Tapi ini harus diklarifikasi," lanjut Pak Haris. "Kita nggak bisa main-main dengan laporan keuangan. Sekali saja investor tahu, citra perusahaan bisa hancur." Sore itu saya pulang dengan kepala berat. Di rumah, saya tidak langsung cerita ke Natalia. Tapi saat makan malam, dia melihat raut wajah saya yang kusut. "Ada masalah di kantor?" tanyanya pelan. Saya mengangguk. "Ada angka manipulasi di laporan yang aku paraf. Tapi aku nggak ubah apapun, aku nggak tahu." Natalia tidak langsung menjawab. Dia meletakkan sendok, menatap saya serius. "Wir, kamu tahu kan? Perusahaan ini bukan cuma soal uang. Ini warisan. Ini nama baik keluarga. Aku serahkan ke kamu bukan karena aku buta, tapi karena aku percaya kamu bisa jaga semua itu." Kalimat itu seperti tamparan. Bukan karena keras, tapi karena dia benar-benar percaya pada saya.
Saya tidak boleh biarkan kepercayaan itu rusak. Malam itu saya balik lagi ke kantor. Sendirian. Saya buka semua berkas. Saya cocokkan satu persatu data laporan keuangan bulan itu. Butuh waktu 2 jam sampai akhirnya saya menemukan file asli yang dikirim oleh Bu Yuni. Angkanya beda dengan laporan akhir yang saya tanda tangani. Saya makin yakin ada yang sengaja mengganti data. Dan satu-satunya yang pegang akses dokumen final, selain saya, adalah Pak Andra. Esok harinya saya langsung lapor ke Pak Haris dengan bukti-bukti. Kami kemudian memanggil tim audit internal. Setelah penyelidikan singkat, terbukti bahwa Pak Andra telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memanipulasi data. Dengan imbalan komisi, Pak Andra diberhentikan. Semua staf tahu. Dan entah kenapa, banyak dari mereka mulai memandang saya berbeda. Bukan cuma suami bule lumpuh yang tiba-tiba jadi direktur, tapi orang yang benar-benar peduli dan berani bersikap tegas. Natalia tahu soal ini beberapa hari kemudian. Dia tidak banyak komentar, tapi malam itu dia duduk di ruang kerja, memandangi saya yang sedang mengecek email. "Terima kasih," katanya pelan. Saya menoleh. "Untuk apa?" "Untuk tidak lari. Untuk membuktikan bahwa aku tidak salah. Pilih orang." Saya mengangguk. Di dalam hati saya lega. Tapi saya juga sadar, ini baru permulaan. Dunia ini lebih keras dari pasar tempat saya dulu kerja. Tapi kalau saya bisa berdiri di tengah badai ini, saya yakin saya bisa tumbuh jadi lebih kuat. Dan mungkin perasaan saya ke Natalia juga mulai berubah. Bukan cuma rasa hormat, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang saya belum bisa jelaskan sekarang, tapi makin hari makin tumbuh pelan-pelan. Minggu itu, untuk pertama kalinya sejak saya menikah dengan Natalia, kami punya waktu luang yang benar-benar tenang. Tidak ada urusan kantor, tidak ada rapat dadakan, tidak ada telepon dari tim pemasaran. Hanya saya, Natalia, dan suara air hujan yang turun pelan dari jendela besar rumah. Saya menyiapkan teh hangat di dapur. Sejak mulai terbiasa hidup di rumah mewah ini, saya tidak mau kehilangan kebiasaan kecil saya melakukan hal-hal sendiri, bahkan untuk hal sepele seperti bikin teh. Mungkin itu satu-satunya hal yang membuat saya merasa tetap Wirman yang dulu, pemuda kampung yang kerja serabutan. Saya bawa 2 cangkir teh ke ruang tengah. Natalia duduk di kursi roda di dekat jendela, menghadap ke taman belakang. Dia masih dengan selimut tipis di atas kakinya, rambutnya tergerai, wajahnya tenang. Tapi saya tahu, sorot matanya hari itu tidak seperti biasanya. Teh melati. "Masih favoritmu, kan?" tanya saya sambil menyerahkan cangkir. Dia tersenyum. "Masih. Terima kasih, Wir." Kami diam beberapa menit, hanya suara hujan dan detik jam yang terdengar. Lalu tiba-tiba Natalia bicara, dengan suara pelan, seperti sedang berbagi rahasia. "Kamu tahu kenapa aku bisa lumpuh?" Saya menoleh. Selama ini saya tidak pernah tanya. Ibu saya cuma bilang, Natalia mengalami kecelakaan, tapi tidak pernah jelas ceritanya. "Kalau kamu mau cerita, aku dengerin." Natalia menarik napas panjang. Matanya tetap menatap keluar jendela. 3 tahun lalu aku menikah dengan pria Ukraina, namanya Viktor. Kami kenal waktu aku kuliah di Odessa. Dia baik, perhatian. Awalnya. Tapi setelah menikah, dia berubah. Jadi keras, kasar, mudah marah. Saya tidak menyela. Saya hanya mendengarkan. Satu malam kami bertengkar hebat. Aku minta cerai. Dia tidak terima. Di jalan, dia mengemudi dalam keadaan marah. Aku duduk di samping. Lalu, mobil kami menabrak pohon besar. Aku selamat. Tapi tulang punggungku patah. Aku bangun di rumah sakit, tidak bisa gerak dari pinggang ke bawah. Suara. Natalia mulai bergetar. Tangannya menggenggam cangkir lebih erat. Viktor meninggal di tempat. Dan anehnya, aku tidak sedih. Aku malah lega. Tapi sejak itu, hidupku hancur. Aku kembali ke Indonesia dengan tubuh setengah mati, harga diri yang remuk, dan masa lalu yang terus menghantui. Saya merasakan perihnya kata-kata itu. Tidak ada yang bisa benar-benar mengerti luka seperti itu, kecuali yang mengalaminya.
Dan saya mulai mengerti kenapa Natalia selalu terlihat tenang. Terlalu tenang. Itu bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia sedang berusaha berdamai dengan hidup yang pernah menghancurkannya. Saya meletakkan cangkir dan duduk di depannya. Aku minta maaf karena dulu pernah meremehkanmu, kata saya pelan. Aku pikir kamu cuma janda lumpuh yang kaya raya. Aku salah. Kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Natalia menatap saya. Kali ini ada air di ujung matanya, tapi tidak sampai jatuh. Dia hanya berkata pelan, "Terima kasih, Wir, karena tidak menanyakan masa laluku sampai aku siap, dan karena tetap di sini." Saya mengangguk. Dalam hati saya tahu, perasaan saya untuknya tidak bisa lagi dibilang biasa. Ada simpati, ada kagum, dan entah sejak kapan, ada cinta juga di sana. Hari itu, hujan masih turun. Tapi rasanya hangat di dalam rumah. Mungkin karena teh hangat, atau mungkin karena satu rahasia besar akhirnya terbuka. Dan saya tahu satu hal, saya tidak akan tinggalkan Natalia, apapun yang terjadi nanti. Sudah lebih dari 2 bulan sejak saya mulai mengelola perusahaan milik Natalia. Nama perusahaannya Fatra Nusantara, perpaduan kata Ukraina dan Indonesia. Awalnya saya pikir akan kesulitan beradaptasi, tapi ternyata saya belajar lebih cepat dari yang saya duga. Mungkin karena selama ini saya sudah terbiasa kerja keras. Dulu kerja serabutan, apa saja saya kerjakan. Jadi, ketika dikasih kepercayaan seperti ini, saya tidak main-main. Hari itu saya datang ke kantor lebih pagi. Ruang direksi masih sepi. Saya duduk di kursi kerja yang besar dan empuk, memandangi jadwal rapat di layar laptop. Banyak angka, banyak istilah asing, tapi entah kenapa saya tidak gentar. Bukan karena saya sudah merasa pintar, tapi karena saya tahu ada satu orang yang percaya penuh sama saya. Natalia. Semenjak malam waktu dia cerita soal masa lalunya, hubungan kami berubah. Lebih terbuka, lebih hangat. Saya bukan lagi sekadar suami di atas kertas. Saya mulai merasa menjadi pasangan sungguhan. Meski kami belum pernah benar-benar tidur sekamar, apalagi menyentuh hal-hal yang lebih dalam dari sekadar ngobrol di ruang tengah atau makan malam bersama. Waktu sedang memeriksa laporan, sekretaris Natalia datang. Namanya Tika, perempuan muda, cekatan, dan terlalu sering senyum ke saya. Sejak awal saya sudah merasa tidak enak. Ada tatapan aneh dari dia, terlalu ramah, terlalu nyantai saat ngobrol. "Pak Wirman, ini ada surat undangan dari klien Ukraina. Mereka mau bertemu pekan depan. Katanya, penting." Saya mengangguk sambil menerima amplop itu, tapi saya belum buka. "Oh iya." Tika menambahkan sambil tersenyum samar. "Kalau Bapak butuh bantuan, saya selalu siap kapan saja." Saya hanya senyum tipis. "Terima kasih, Tika." Setelah dia keluar, saya buka surat itu. Undangan rapat resmi dari grup investor asal Ukraina. Di sana ada satu nama yang membuat saya kaget. Oleg Vasilenko. Saya kenal nama itu dari cerita Natalia. Itu sahabat dekat Victor, mantan suaminya. Dulu mereka bertiga sering kerja sama. Tapi Natalia pernah bilang, Oleg adalah orang yang terlalu licin, suka main di 2 kaki, dan tidak bisa dipercaya. Saya mulai merasa tidak tenang. Siangnya, saya pulang cepat ke rumah. Saya ingin cerita ke Natalia, tapi waktu saya masuk, suasana rumah Henning. Mbak Asi bilang, Natalia sedang di kamar, istirahat. Tapi saya dengar suaranya. Bukan suara Natalia, melainkan suara laki-laki. Lirih, dalam bahasa Ukraina. Saya berdiri di balik pintu, mendengarkan pelan. Saya tidak mengerti semua kata-katanya, tapi nada percakapan itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Seperti bukan sekadar obrolan biasa. Seperti ada rahasia yang disembunyikan. Setelah beberapa menit, suara itu hilang. Saya pura-pura baru datang dan mengetuk pintu. "Natalia? Masuk aja," jawabnya. Saya masuk. Dia duduk di kursi roda dekat jendela. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi saya merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. "Tadi ada tamu ya?" tanya saya. Dia sempat diam sebentar, lalu mengangguk. "Teman lama, baru tiba dari Ukraina. Cuman, mampir sebentar." Saya tidak tanya lebih jauh.
Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Natalia jarang sekali punya tamu, apalagi dari luar negeri. Dan dia tidak pernah bilang soal rencana kedatangan siapapun. Malam itu saya tidak bisa tidur. Bukan karena saya curiga, tapi karena saya takut mulai salah paham. Saya tidak mau perasaan saya ke Natalia berubah karena asumsi yang belum tentu benar. Tapi tetap saja, pikiran saya tidak bisa tenang. Di satu sisi, saya hidup dalam dunia Natalia, dunia bisnis, orang-orang penting, pergaulan elit. Di sisi lain, saya masih Wirman yang dulu, pemuda dari kampung, penuh rasa sungkan, dan tidak terlalu paham permainan orang kota. Saya mulai merasa berdiri di tengah dua dunia. Dunia yang satu memanggil saya untuk percaya. Dunia yang lain memaksa saya untuk waspada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, apa saya benar-benar mengenal Natalia sepenuhnya? Keesokan paginya, kantor terasa berbeda. Suasana jadi lebih kaku, seperti ada yang menekan dari langit-langit. Para staf masih tersenyum dan menyapa saya seperti biasa, tapi saya bisa rasakan senyum itu tidak senatural biasanya. Bahkan Tika, yang biasanya cerewet, hari ini lebih banyak diam. Saya duduk di ruang kerja, membuka laptop. Jadwal hari ini, rapat internal divisi pemasaran dan evaluasi keuangan kuartal. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah jadwal pertemuan dengan investor baru dari Ukraina, termasuk pria bernama Oleg Vasilenko. Orang yang disebut Natalia sebagai licin dan tidak bisa dipercaya. Beberapa kali saya mencoba menyusun kata-kata untuk menanyakan langsung ke Natalia. Tapi setiap kali saya lihat wajahnya yang tenang, saya ragu. Kalau saya salah sangka, bisa-bisa semua jadi rusak. Rapat pertama berlangsung cepat. Tidak ada hal mengejutkan. Tapi saat memasuki sesi evaluasi, saya dimordandu seperti sedang diuji. Seorang konsultan asing berlogat Eropa Timur melontarkan pertanyaan tajam. Apakah Anda yakin kapasitas produksi bisa ditingkatkan 2 kali lipat dalam 2 bulan? Tanyanya, menatap langsung ke mata saya. Sangat yakin. Kita sudah rancang strategi untuk itu, jawab saya tenang. Tapi dia hanya mengangguk tipis, mencatat sesuatu di tablet, dan menatap saya seperti tidak percaya. Saya tidak kenal dia sebelumnya, tapi entah kenapa, caranya menatap membuat saya merasa sedang diawasi, bukan dinilai. Setelah rapat, saya ke ruang pantry, mau ambil kopi. Di sana, saya dengar 2 staf berbicara pelan, tidak sadar saya di dekat mereka. Bos baru itu kelihatan polos ya, kata satu orang. Tapi kayaknya dia nggak tahu siapa yang benar-benar pegang kendali. Katanya orang Ukraina itu bakal ambil alih sebagian saham. Ibu Natalia kayaknya lagi atur semuanya diam-diam. Saya berhenti. Tidak jadi ambil kopi. Langsung balik ke ruang kerja. Sore harinya, saya pulang lebih awal. Rumah sepi. Natalia tidak ada di ruang tamu, juga tidak di taman belakang. Saya panggil Mbak Asih, dia bilang, Natalia sedang pergi ke rumah ibunya. Saya langsung naik ke kamar, duduk, memandangi langit di luar jendela. Entah kenapa, sore itu terasa lebih muram dari biasanya. Angin tidak terlalu kencang, tapi dinginnya masuk sampai ke dada. Saya coba berpikir jernih. Kalau benar Natalia sedang menyiapkan sesuatu di belakang saya, kenapa dia membiarkan saya mengelola perusahaan sebesar itu? Dan kalau tidak ada apa-apa, kenapa begitu banyak tanda-tanda mencurigakan? Malamnya, Natalia pulang. Wajahnya terlihat segar, tapi ada bekas lelah di matanya. "Kamu capek?" tanya saya sambil membawakan air putih. "Sedikit. Tadi ada pembicaraan keluarga sama mama. Soal bisnis," jawabnya. Saya duduk di sampingnya, ragu-ragu. "Natalia, kamu yakin semua orang di sekelilingmu bisa dipercaya?" Dia menoleh cepat. "Maksud kamu, orang-orang Ukraina itu, terutama Oleg. Aku dengar dia mau ambil alih sebagian saham." Dia terdiam. "Lama, aku tahu kamu dengar dari mana. Dan aku juga tahu kamu mulai curiga. Tapi tenang, Wirman. Aku nggak sembarangan percaya orang. Justru aku kasih semua ini ke kamu karena aku percaya. Tapi kenapa aku nggak tahu apa-apa soal perubahan besar ini?" Aku belum sempat cerita, karena belum pasti
Kalau kamu pikir aku sembunyiin sesuatu, itu salah. Aku cuma belum yakin waktunya tepat. Saya mengangguk, tapi dalam hati saya tahu, kepercayaan seperti ini bisa retak sewaktu-waktu. Natalia mungkin percaya saya, tapi orang-orang di sekitarnya, mereka tidak. Tengah malam saya terbangun. Ada suara mobil berhenti di depan rumah. Saya intip dari balik jendela. Seorang pria turun dari mobil sedan hitam, berpakaian rapi, masuk lewat pintu samping, pintu yang jarang dipakai. Saya turun perlahan, tidak menyalakan lampu. Saya mendekat ke arah dapur, mendengar suara pelan dari ruang tamu. Itu suara Natalia, dan pria itu berbicara dalam bahasa Ukraina. Saya tidak mengerti sepatah kata pun. Tapi nada bicara pria itu terdengar mendominasi. Natalia beberapa kali menjawab dengan suara lirih. Saya kembali naik ke atas, duduk di ranjang, menatap lantai. Dunia saya mulai kabur. Saya tidak tahu siapa yang bisa saya percaya sepenuhnya. Saya cuma tahu satu hal. Saya harus bertahan. Di dunia yang semakin rumit, saya tidak boleh jadi lemah. Karena musuh bisa saja datang bukan dari luar pagar, tapi dari balik senyum orang yang duduk di seberang meja. Hari-hari setelah malam itu terasa berat bagi saya. Wajah Natalia yang biasanya penuh senyum kini selalu terlihat muram dan penuh rahasia. Kami berjalan seperti dua orang asing yang tinggal dalam rumah yang sama. Saya terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik kata-katanya yang terputus-putus? Suatu pagi, saya mencoba mengajak bicara Natalia secara terbuka. Natalia, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku bukan hanya suamimu, tapi juga ingin jadi temanmu. Aku ingin tahu apa yang membuat kamu gelisah. Dia menatap saya dalam-dalam. Ada getar sedih di matanya. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya Natalia membuka mulut. Wirman, sebenarnya ada masa lalu yang belum aku ceritakan padamu. Sesuatu yang sangat berat. Aku takut kamu akan menilai. Aku berbeda. Saya mengangguk pelan. Ceritakan saja, aku siap mendengarkan. Natalia menghela napas panjang. Sebelum aku menikah denganmu, aku pernah menikah dengan seorang pria Ukraina. Dia bukan orang yang baik. Aku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itulah salah satu alasan aku lumpuh sekarang. Aku tidak pernah mau membicarakannya karena terlalu menyakitkan. Saya terdiam. Rasa kasihan dan kemarahan bercampur dalam hati saya. Ternyata selama ini, di balik senyum dan sikap tenangnya, dia menyimpan luka yang dalam sekali. Natalia, aku minta maaf karena dulu aku pernah ragu. Aku tidak tahu semua ini. Dia menggenggam tangan saya erat. Aku mengerti, Wirman. Aku tahu kamu takut dan bingung. Tapi aku ingin kita mulai dari sini, dari kejujuran. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Sejak hari itu, hubungan kami mulai berubah. Kami berusaha membuka diri satu sama lain. Saya pun mulai memahami beratnya perjuangan Natalia. Saya tahu, untuk memimpin perusahaan besar ini, saya tidak hanya perlu kecerdasan bisnis, tapi juga hati yang kuat. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, kabar buruk datang dari Ukraina. Oleh Vasilenko, pria yang pernah saya dengar sebagai sosok licik, ternyata punya hubungan gelap dengan mantan suami Natalia. Dia berusaha mengambil alih perusahaan dengan cara kotor. Saya dan Natalia segera mengumpulkan bukti-bukti. Kami tidak mau menyerah. Kami harus melindungi apa yang sudah kami bangun bersama. Dalam perjuangan itu, saya merasakan kekuatan baru tumbuh dalam diri saya. Bukan hanya sebagai suami, tapi juga pelindung. Malam-malam penuh gelisah berubah menjadi semangat untuk bertarung. Kami sadar, kemenangan bukan hanya soal uang atau kekuasaan, tapi tentang mempertahankan kehormatan dan cinta yang sudah kami rajut bersama. Malam itu, setelah melewati hari yang panjang dan penuh tekanan, saya duduk di ruang kerja dengan pikiran yang berputar-putar. Semua yang kami perjuangkan selama ini, semua luka dan ragu yang sempat membayangi, akhirnya sampai pada satu titik. Kami harus berani menghadapi musuh-musuh yang ingin merusak kebahagiaan kami. Natalia berdiri di samping saya.
dengan tatapan tenang yang selalu berhasil menenangkan kegelisahan saya. "Wirman, kita sudah sampai di ujung perjuangan. Ini saatnya menunjukkan siapa kita sebenarnya," katanya pelan. Saya mengangguk. "Aku siap, Natalia. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu dan perusahaan ini." Hari berikutnya, kami melangkah ke kantor pusat perusahaan. Rapat besar dengan para pemegang saham digelar. Di hadapan mereka, saya menyampaikan laporan lengkap tentang kondisi perusahaan, potensi, dan ancaman yang datang dari dalam. Saya juga membocorkan data-datanya, termasuk hubungan gelap oleh Vasilenko dengan mantan suami Natalia yang selama ini disembunyikan. Reaksi para pemegang saham beragam. Ada yang kaget, ada yang terkejut, dan beberapa malah tampak cemas. Namun, banyak yang mulai mendukung kami setelah melihat bukti-bukti yang kami bawa. Natalia berdiri di sisi saya, mendukung dengan penuh keyakinan. "Kami ingin perusahaan ini bersih dari pengkhianatan. Kami ingin membangun masa depan yang lebih baik untuk semua," ujarnya dengan suara mantap. Pertarungan itu berlangsung sengit. Kami menghadapi berbagai tekanan, ancaman, bahkan upaya untuk menjatuhkan nama baik kami. Tapi kami tidak mundur. Kami berjuang bersama. Di tengah perjuangan, saya semakin mencintai Natalia. Bukan hanya karena dia kaya dan berkuasa, tapi karena ketegaran dan ketulusannya. Dia bukan hanya istri, tapi juga sahabat, guru, dan motivator saya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan perjuangan, hasilnya mulai terlihat. Oleh Vasilenko dan para pendukungnya berhasil dipisahkan dari perusahaan. Kami mendapatkan kepercayaan penuh dari para pemegang saham. Perusahaan yang dulu saya tangani dengan penuh keraguan, kini tumbuh pesat. Saya belajar banyak tentang bisnis, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Namun yang terpenting, saya belajar tentang cinta dan kepercayaan. Di rumah, suasana berubah menjadi hangat. Keluarga kami, baik dari pihak saya maupun Natalia, berkumpul dalam kebahagiaan. Ibu kami yang dulu menjodohkan kami, kini tersenyum lega melihat putra-putrinya bahagia dan sukses. Saya menatap Natalia yang sedang tertawa bersama ibunya di ruang tamu. Rasa syukur memenuhi dada saya. Pernikahan ini bukan hanya soal perjodohan, tapi perjalanan hidup yang membawa kami pada kemenangan sejati. "Terima kasih sudah percaya padaku," kata Natalia, menggenggam tangan saya. "Sama-sama, Natalia. Aku tidak pernah menyesal," jawab saya. "Perjalanan kami mungkin tidak mudah, penuh tantangan dan luka. Tapi bersama, kami menemukan arti keluarga, cinta, dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan." Ini adalah kisah kami. Kisah seorang pemuda biasa yang belajar menjadi lebih dari apa yang dia bayangkan, dan seorang wanita yang mengajarkan arti ketegaran dan kasih sayang sejati. Setelah badai besar yang kami lalui, akhirnya hidup kami menemukan ritme baru. Rumah mewah Natalia yang dulu terasa dingin dan penuh rahasia kini berubah menjadi tempat hangat yang penuh tawa. Saya dan Natalia sudah melewati begitu banyak hal, luka, keraguan, tekanan, hingga akhirnya menemukan cinta yang tulus. Namun, saya tahu perjalanan kami belum selesai. Hidup memang selalu memberi tantangan, kadang tanpa diduga. Pagi itu, saat saya membuka jendela ruang kerja, sinar matahari menyelinap masuk dengan lembut. Suara burung dan aroma kopi dari dapur membuat hati terasa tenang. Natalia sedang sibuk menyiapkan sarapan, meski tubuhnya masih terbatas geraknya. Saya duduk di sofa, merenungkan perjalanan kami. Dari serabutan di jalanan sampai menjadi pengelola perusahaan besar. Dari seorang pemuda biasa yang ragu menikahi seorang janda lumpuh, menjadi suami yang penuh rasa hormat dan cinta. Natalia masuk dengan senyum cerah, membawa 2 cangkir kopi hangat. "Kopi favoritmu sudah siap," katanya, duduk di sebelah saya. Saya menggenggam tangannya. "Terima kasih, Nat. Aku bersyukur bisa melewati semua ini bersamamu." Dia menatap saya. "Aku juga. Aku tahu kamu telah berubah, Wirman. Dari pemuda yang takut jadi pemimpin, menjadi sosok yang aku banggakan." Saya tersenyum.
tapi dalam hati ada gelisah yang mulai tumbuh. Bisnis memang sudah stabil, keluarga, kami bahagia, tapi ada satu hal yang terus membayangi pikiran. Sore harinya, saya menerima telepon dari ibu saya. Suaranya terdengar serius. "Wirman, kamu harus datang ke rumah. Ada sesuatu yang penting ingin aku bicarakan." Ketika sampai di rumah sederhana kami, ibu menatap saya dengan mata penuh kecemasan. "Wirman, aku menemukan surat lama dari ibu, Natalia. Surat itu berisi sebuah rahasia keluarga yang mungkin akan mengubah segalanya." Saya terdiam. Rahasia keluarga? Setelah semua yang kami lalui, apakah akan ada masalah baru? Ibu Natalia juga datang bersama kami. Wajahnya tampak berat. "Wirman, surat itu adalah wasiat dari ayahku. Dalam surat itu, dia mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia memutuskan untuk meninggalkan Ukraina dan menetap di Indonesia." Saya mendengarkan dengan seksama saat ibu Natalia membacakan isi surat itu. Ternyata, ayah Natalia bukan hanya pria biasa. Dia adalah pewaris sebuah perusahaan besar di Ukraina yang berkonflik dengan kelompok mafia berbahaya. Demi keselamatan keluarga, ia memilih meninggalkan segalanya dan memulai hidup baru di Indonesia. Namun, konflik itu rupanya belum sepenuhnya selesai. Ada orang-orang yang masih mengincar keluarga kami, berusaha mengambil alih warisan itu dengan cara apapun. Saya merasa beban baru menimpaku. Tidak cukup hanya menghadapi masalah bisnis di sini, tapi juga ancaman dari masa lalu keluarga Natalia yang belum terpecahkan. Natalia menggenggam tangan saya. "Wirman, kita sudah bersama melewati hal yang berat. Aku percaya kita bisa menghadapi ini juga." Kami sepakat untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai kami. Bersama, kami mulai merancang strategi untuk melindungi keluarga dan perusahaan dari ancaman baru ini. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan pertemuan rahasia, penyelidikan, dan upaya membangun aliansi baru. Saya belajar lebih banyak tentang dunia yang jauh dari kehidupan saya sebelumnya. Politik bisnis internasional, jaringan pengamanan, dan strategi menghadapi musuh yang licik. Di tengah semua itu, saya semakin menyadari betapa pentingnya kepercayaan dan kekuatan cinta dalam menghadapi badai kehidupan. Natalia bukan hanya istri dan partner bisnis, tapi juga teman seperjuangan yang selalu memberi kekuatan. Kami juga mulai membuka diri pada keluarga besar, menguatkan hubungan antar keluarga Indonesia dan Ukraina. Kebahagiaan sederhana mulai kami nikmati. Duduk bersama makan malam, tertawa dengan anak-anak, dan berbagi cerita tentang masa depan yang kami impikan. Saya tersadar, pernikahan kami bukan hanya soal warisan atau status, tapi soal perjalanan hidup yang mengajarkan arti keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Dengan semangat baru, saya menatap masa depan. Saya yakin selama kami bersatu, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk kami hadapi. Ini adalah awal baru. Awal dari sebuah kisah yang lebih besar, yang kami tulis bersama, dengan hati yang kuat dan jiwa yang tak pernah menyerah. Setelah epilog yang tampak sebagai awal, baru penuh harapan, bayang-bayang masa lalu kembali menghantui kami. Hari-hari yang seharusnya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Telepon misterius, tamu tak dikenal yang mengintai di luar rumah mewah, Natalia, hingga dokumen-dokumen rahasia yang tiba-tiba hilang dari kantor. Aku dan Natalia mulai menyadari bahwa konflik yang diwariskan ayahnya bukan sekadar cerita lama. Ada pihak yang sangat bertekad menguasai warisan keluarga, tidak segan, menggunakan cara kotor dan berbahaya. Kami harus bergerak cepat, mengumpulkan informasi, menguatkan keamanan, dan mencari sekutu yang bisa dipercaya. Natalia tetap menjadi pendampingku yang tak tergantikan, walau kondisi fisiknya membuatnya rentan, tapi semangat dan kecerdasannya lebih tajam dari siapapun. Malam-malam, kami habiskan untuk diskusi, memetakan strategi, dan saling menguatkan. Aku belajar banyak tentang arti kesabaran, keteguhan hati, dan bagaimana menghadapi ketakutan tanpa menyerah. Konflik ini tak hanya mengancam perusahaan dan keluarga, tapi juga menguji kekuatan cinta kami. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan membiarkan apapun menghancurkan kebahagiaan yang telah kami bangun.